Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Juhardi, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 LPTK Universitas Tanjung Pura. Dalam kesempatan kali ini, saya melaksanakan TPL kelas 11 dengan materi stratifikasi sosial. Untuk selengkapnya, saksikan video berikut ini. Sebelum memulai pembelajaran, silakan Yanto dipimpin doanya. Sebelum mulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa mulai. Amin. Sudah berdoa. Jadi hari ini kita masuk lagi pelajaran sosiologi. Jadi sebelum memulai, hari ini udah yang bertugas piket udah melaksanakan tugasnya? Sudah. Oke, sebelum kita lanjut pembelajaran, jadi saya absen ya kehadirannya dulu. Hari ini ada yang enggak masuk? Ada. Siapa saja? Vito. Keterangannya? Oke, saya harap yang masuk pada hari ini ya semuanya sehat ya. Karena bulan 12 bulan cuacanya sering hujan, jadi biasa memang agak sering mudah terkena ya penyakit ya. Saya harap ya bisa menjaga kesehatannya agar ya pembelajaran ya apalagi udah mendekati ulangan sebisa mungkin menjaga kesehatannya. Di sini kita masuk ke pembelajaran ya sosiologi. Materi pada hari ini yaitu tentang stratifikasi sosial. Ya, stratifikasi sosial. Jadi alangkah lebih baiknya kita mengkilas balik materi sebelumnya yaitu tentang struktur struktur sosial. Jadi ada yang masih ingat tentang struktur sosial? Pak, ada yang masih ingat? Lembaga-lembaga masyarakat. Ya, lembaga-lembaga masyarakat. Nah, itu struktur sosial itu merupakan salah satunya lembaga-lembaga yang ada di dalam masyarakat. Contohnya di dalam kelas, ya. Nah, itu sama juga dengan struktur. Di dalam kelas biasanya ada ketua, sekretaris, bendahara, ya, dan anggota. Nah, begitu juga dengan di masyarakat ada yang namanya struktur. Tapi di dalam masyarakat ya, strukturnya lebih luas, ya, lebih besar lagi. Nah, salah satunya tadi apa? Ya, lembaga-lembaga. Jadi lembaga banyak ya. Ada lembaga pendidikan, ya lembaga sosial, yang lainnya. Nah, seperti itu. Jadi hari ini kita mempelajari tentang stratifikasi sosial. Jadi kaitannya dengan struktur, ya struktur sosial. Di dalam struktur sosial terdapat yang namanya stratifikasi sosial. Jadi stratifikasi sosial merupakan bagian dari struktur sosial. Salah satu unsur pembentuknya. Nah ya seperti itu. Setelah mempelajari stratifikasi sosial ini, kalian ya memang mendapatkan manfaat. Ya salah satunya kalian ya bisa mengenal apa itu stratifikasi sosial. Kalian ya bisa melihat di dalam masyarakat stratifikasi sosialnya itu ya seperti apa. Selain itu, kalian bisa juga mengidentifikasi diri kalian. Kalian itu termasuk ke dalam stratifikasi sosial
di bagian apa ataupun ya di kelas mana. Nah, seperti itu. Nah, nanti di situ setelah kita mempelajari ini akan kita pelajari juga apa dampaknya ya, dan bagaimana ya cara mengatasinya. Nah, seperti itu. Nah, setelah mempelajari pasti kita nanti di situ ya bisa menerapkannya di dalam ya masyarakat kehidupan kita nanti. Nah, seperti itu. Nah, paling tidak kalau sudah mengetahui apa namanya permasalahan yang akan ditimbulkan stratifikasi sosial, kita bisa mengantisipasinya. Nah, ya seperti itu. Memang perlu kalian kuasai ya materi ini, karena materi ini ya kelanjutan nanti. Terus tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya ada dua. Yang pertama, dasar-dasar pembentuk stratifikasi sosial. Terus yang keduanya adalah sifat stratifikasi sosial. Nah, ya seperti itu. Nah, itu nanti yang perlu kalian kuasai. Nah, ada yang bisa memberikan gambaran sedikit stratifikasi sosial? Pak, Ya, silakan. Stratifikasi sosial. stratifikasi sosial merupakan gejala umum pada masyarakat, baik masyarakat tradisional maupun masyarakat modern yang heterogen. Pada umumnya, stratifikasi sosial didasarkan pada kedudukan yang diperoleh melalui serangkaian usaha perjuangan berdasarkan kepiawaian seseorang dalam melangsungkan interaksinya dalam masyarakat. Nah, itu stratifikasi sosial. Itu baru gambaran. Jadi di sini sebagai gambaran lagi untuk mengenal yang namanya stratifikasi sosial akan saya tayangkan ya satu video ya untuk lebih mengenal yang namanya stratifikasi sosial. Jadi di sini setelah saya tayangkan nanti kalian amati videonya ya, amati videonya tentang stratifikasi sosial. Barulah kalian mengungkapkan apa nanti yang kalian dapatkan dari video yang saya ya tayangkan. Ada mobil, kendaraan, ya ada 4. Berkuasa. Siapa aja yang berkuasa? Sambil menyimak videonya. Oke, hanya itu aja videonya, singkat, hanya 2 menit mengenai tentang stratifikasi sosial. Jadi di situ setelah kalian amati video tersebut, apa yang bisa kalian simpulkan? Ada lapisan. Lapisan apa aja? Nah, dan tinggi. Nah, ada rendah, sedang, tinggi. Apa yang mempengaruhinya? Faktornya? Ya, pertama kekayaan. Kedua, kehormatan. 3, pendidikan. Dan kebangsawan. Nah, ya merupakan stratifikasi sosial. Jadi udah dapat gambaran tentang stratifikasi sosial? Oke. Dari video tersebut ada yang ingin ditanyakan? Mungkin ya, mau ditanyakan? Saya, Pak. Ya. Mengapa tingkat pendidikan menjadi salah satu penentu adanya stratifikasi? Stratifikasi sosial. Mengapa tingkat pendidikan menjadi salah satu penentu adanya stratifikasi? Mengapa pendidikan ya menjadi penentu adanya stratifikasi? Ada yang bisa menjawab? Ya, Pak. Ya, silakan. Pendidikan dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan seseorang. Keterampilan dan pengetahuan yang tinggi dapat meningkatkan produktivitas seseorang dalam bekerja, sehingga mereka dapat memperoleh penghasilan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, yang berpendidikan tidak dipandang tinggi. Oke, ya, benar. Nah, memang pendidikan memang dianggap penting. Bagi yang memiliki pendidikan tinggi, dianggap tingkatannya di dalam masyarakat itu tinggi. Nah, di mana yang memiliki pendidikan biasanya dikaitkan dengan mudahnya mencari pekerjaan dan memiliki penghasilan yang lebih tinggi. Nah, seperti itu. Oke, di sini nanti kita akan membuat kelompok. Ya, kelompok ada 4 kelompok. Ya, saya bagi 4 kelompok. Di sini nanti kita akan saya bagikan
beberapa ya LKPD. Di dalam LKPD itu udah ada beberapa masalah yang akan kita pecahkan ya, terkait dengan stratifikasi sosial. Sebelum lanjut ke kelompok, kita ice breaking dulu. Siap? Siap. Kita mulai. Hidung, telinga, mulut. Hidung, telinga, mulut. Hidung, telinga, mulut. Hidung, mulut, telinga. Mulut, hidung, telinga, mulut. Oke, udah mulai fokus. Tepuk tangan lo. Setelah ice breaking, terus kalian mengelompok. Saya rasa ya baru saja. Oke, silakan mengelompok dulu. Lah. Oke, sudah. Jadi di sini ada LKPD, ya, lembar kerja peserta didik. Di sini ada beberapa fenomena yang udah saya siapkan tentang stratifikasi sosial. Jadi ada kaitannya dengan stratifikasi sosial. Jadi kalian nanti di sini menjawab pertanyaan yang sudah disiapkan. Oke? Kelompok 1 ya? Ya, kelompok 1. Kelompok 2, nanti ditulisnya diganti. Kelompok 3, oke. Kelompok 4. Jadi di sini masing-masing ya, di situ ada beberapa permasalahan yang terkait tentang stratifikasi sosial yang akan kalian cari dan pecahkan. Nah, kalau kelompok pertama tentang kesenjangan sosial. Apa kaitannya dengan stratifikasi sosial? Nanti kalian pecahkan nanti di situ. Terus kelompok 2 tentang fenomena diskriminasi sosial. ya, fenomena diskriminasi. Apa kaitannya dengan stratifikasi sosial? Nanti kalian pecahkan juga. Terus kelompok 3 Fenomena konflik sosial. konflik. Ya, silakan dikerjakan dulu, didiskusikan dengan kelompok. Di sini kalian dalam menjawab boleh menggunakan buku dan internet, ya, ya silakan. Nanti ya setelah kalian bisa menjawab, ya, udah menjawab pertanyaan 1, 2 dan ya 3, nanti dipresentasikan tiap kelompok. Ada keluhan tentang konflik. Ada kaitannya enggak dengan stratifikasi? Ada. Stratifikasi lah. Lapisan ya. Baru-baru ada kejadian di perusahaan sawit, ya kan? Demo. Konflik kan demo? Konflik. Bahkan ada yang sampai terjadi pemukulan, pembakaran kendaraan milik perusahaan, bahkan ada yang terluka sampai masuk ke rumah sakit. Ya kan? Yang berkonflik karyawan dengan bos. Kalau dikaitkan dengan stratifikasi sosial, ada kan? Ada. Lapisannya. Bos lapisan atas, karyawan lapisan bawah. Paham? Silakan dikerjakan, dikaitkan. Oke, ada yang sudah? Udah ya? Oke, kita batasi waktu presentasinya. Jadi yang presentasi ya tetap di kelompoknya saja. Jadi kelompok lain menanggapi, ya, dengarkan baik-baik. Ya, tiap-tiap kelompok hanya mendapatkan 2 pertanyaan saja untuk menghemat waktu. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuliarti, perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan yaitu materi fenomena kesenjangan sosial. Yang pertama, bagaimana stratifikasi sosial dapat menyebabkan kesenjangan sosial. Stratifikasi sosial dapat menyebabkan kesenjangan sosial karena adanya perbedaan akses terhadap sumber daya dan kesempatan.
Orang-orang yang berada di lapangan sosial atas umumnya memiliki akses yang lebih luas terhadap sumber daya dan kesempatan seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan perumahan. Hal ini dapat menyebabkan mereka memiliki kualitas hidup yang lebih baik daripada orang-orang yang berada di lapisan sosial bawah. Sekian presentasi dari kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu penjelasan dari kelompok 1 tentang masalah fenomena kesenjangan sosial. Jadi ada kesenjangan yang berkaitan dengan stratifikasi sosial. Jadi menimbulkan masalah juga stratifikasi sosial. Ada dampaknya salah satunya kesenjangan sosial. Oke, dari penjelasan tadi ada yang mau ditanyakan? Ya. Dari kelompok? Ya, dari kelompok 3. Baiklah, saya dari kelompok 3 akan mengajukan pertanyaan kepada kelompok 1. Apa dampak kesenjangan sosial terhadap masyarakat? Itu pertanyaan dari kelompok 3. Ya, langsung mau dijawab? Oke. Siap, Pici. Ya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Apa dampak kesenjangan sosial terhadap masyarakat? Kesenjangan sosial dapat menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap masyarakat, baik secara individu maupun secara sosial. Dampak-dampak tersebut dapat berupa dampak individu, kemiskinan. Kesenjangan sosial dapat menyebabkan kemiskinan. Orang yang berada di lapisan sosial bawah umumnya memiliki penghasilan yang rendah. Hal ini dapat menyebabkan mereka hidup dalam kemiskinan. Kemiskinan dapat menyebabkan berbagai masalah sosial, seperti masalah kesehatan, pendidikan, dan kriminalitas. 2. Ketidaksetaraan. Kesenjangan sosial dapat menyebabkan ketidaksetaraan. Orang yang berada di lapisan sosial atas umumnya memiliki akses yang lebih luas terhadap sumber daya dan kesempatan daripada orang yang berada di lapisan sosial bawah. Apakah sudah jelas? Oke, itu jawaban dari kelompok 1. Oke. Satu pertanyaan lagi. Ya, Rizka. Saya Rizka, perwakilan dari kelompok 2, ingin mengajukan pertanyaan ke kelompok 1. Bagaimana cara mengatasi kesenjangan sosial dalam masyarakat? Sekian, terima kasih. Ya, langsung mau dijawab? Oke, silakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Bagaimana cara mengatasi kesenjangan sosial dalam masyarakat? Yang pertama, adanya pendidikan gratis dan berkualitas. Kedua, pemeliharaan kesehatan yang terjangkau. Ketiga, penciptaan lapangan kerja yang berkualitas. Dan terakhir, pembangunan perumahan yang terjangkau. Upaya-upaya mengatasi kesenjangan sosial harus dilakukan secara berkelanjutan dan komprehensif. Upaya-upaya tersebut harus melibatkan berbagai pihak, baik pemerintah, masyarakat maupun lembaga-lembaga sosial. Apakah sudah jelas? Itu merupakan salah satu cara Mengatasi kesenjangan sosial. mengatasi kesenjangan sosial. Berarti peran pemerintah itu penting perlu untuk mengatasi kesenjangan sosial. Oke, itu kelompok 1 sudah mempresentasikannya tentang fenomena kesenjangan sosial. Kelompok 2, silakan untuk mempresentasikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Truwahyuni, perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang fenomena diskriminasi sosial. Baiklah, langsung saja ke pembahasan. Yang pertama, bagaimana stratifikasi sosial dapat menyebabkan diskriminasi sosial? Stratifikasi sosial dapat menyebabkan diskriminasi sosial karena adanya perbedaan
akses terhadap sumber daya dan kesempatan. Orang yang berada di lapisan sosial atas umumnya memiliki akses yang lebih luas terhadap sumber daya dan kesempatan. Sedangkan orang yang berada di lapisan sosial bawah umumnya memiliki akses yang lebih terbatas. Hal ini dapat menyebabkan orang yang berada di lapisan sosial bawah diperlakukan secara berbeda dan tidak adil oleh orang yang berada di lapisan sosial atas. Sekian presentasi kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu penjelasan ya dari hasil diskusi kelompok 2 tentang fenomena diskriminasi sosial ya, kaitannya dengan stratifikasi. Oke, dari penjelasan kelompok 2 ada yang perlu mau ditanyakan? Ya, kelompok ya, ntar ya kelompok 1 dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan memberi pertanyaan kepada kelompok 2. Apa bentuk-bentuk diskriminasi sosial yang terjadi di masyarakat? Sekian dari saya. Ya, itu pertanyaan dari kelompok 1. Ya, apa bentuk-bentuk diskriminasi sosial? Mau dijawab langsung atau ditampung dulu? Langsung. Ya, oke. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1, yaitu apa bentuk-bentuk diskriminasi sosial yang terjadi dalam masyarakat. Yang pertama ada ras dan etnis, yang kedua jenis kelamin, ketiga agama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ras dan etnis, yang kedua jenis kelamin, dan yang ketiga agama. Nah, biasanya itu yang menjadi diskriminasi. Salah satunya tiga tadi itu. Ada lagi bertanya? Ya, kelompok 4. Baiklah, saya akan memberi pertanyaan kepada kelompok 2. Apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi diskriminasi sosial? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi diskriminasi sosial? Yang pertama, pemerintah. Pemerintah memiliki peran penting dalam mengatasi diskriminasi sosial. Yang kedua yaitu masyarakat. Masyarakat juga dapat berperan dalam mengatasi diskriminasi sosial. Masyarakat dapat melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya kesetaraan sosial. Bagaimana untuk kelompok 4? Apakah sudah jelas? Oke, itulah penjelasan dari kelompok 2 ya. Sudah 2 pertanyaan. Oke, jadi yang namanya diskriminasi tadi berkaitan juga dengan stratifikasi sosial ya. Setelah menjelaskan ya presentasi, jadi kita simpulkan. Ada yang bisa memberikan kesimpulan? Ya mungkin Yasti. Baiklah, saya akan menyimpulkan diskusi dari beberapa materi, yaitu setiap individu dalam masyarakat memiliki status dan kedudukan. Status dan kedudukan ini mendorong munculnya perbedaan sikap seseorang terhadap orang lain. Dalam masyarakat, orang memiliki harta berlimpah lebih dihargai daripada orang miskin. Demikian pula, orang yang lebih berpendidikan lebih dihormati daripada orang yang kurang berpendidikan. Atas dasar itulah masyarakat dikelompokkan secara vertikal atau bertingkat-tingkat sehingga membentuk lapisan-lapisan sosial tertentu dengan kedudukannya masing-masing. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kasih A+ untuk Yasti. Oke, ya memang tadi sudah disimpulkan di dalam masyarakat memiliki status dan peran masing-masing ya. Terus memiliki pendidikan, tingkat pendidikan yang berbeda, terus memiliki status ekonomi yang berbeda-beda. Nah, sehingga bisa membentuk yang namanya lapisan masyarakat secara bertingkat-tingkat. Nah, itulah yang menyebabkan munculnya yang namanya stratifikasi sosial.
Jadi kalian yang penting ya mempelajari stratifikasi sosial. Ya setelah kita tadi berdiskusi menjelaskan, jadi udah tergambarkan stratifikasi ini ya ada dampak positif dan negatifnya. Yang salah satunya yang negatifnya tadi yang kalian diskusikan. Jadi faktornya pun udah dijelaskan tadi masing-masing kelompok dan kita pun sudah membahas tentang upayanya. Jadi di sini saya memberikan materi sedikit untuk memperjelas lagi, menguatkan tentang materi stratifikasi sosial. Ada dasar stratifikasi ya, dalam masyarakat. Nah, yang tadi kalian lihat, pertama kekayaan. Nah, kekayaan barang siapa yang memiliki kekayaan paling banyak, yang paling atas, kekayaan tersebut misalnya dapat dilihat pada bentuk rumah. Tadi kan ada di awal video, selain rumah ada mobil, kendaraan. Jadi ukuran kekayaannya biasanya dilihat dari benda yang dimiliki. Nah, seperti itu. Ya, itu materi tentang stratifikasi sosial. Oke, sekarang barulah kita lanjut pada kuisis. Sekarang siapkan HP-nya. Mulai. Ayo. Nah, tapi di sini masih ada beberapa yang udah betul, ada yang salah ya. Oke, jadi sebelum kita mengakhiri pembelajaran, ya kita simpulkan dulu pembelajaran hari ini, ya disimpulkan. Jadi stratifikasi sosial adalah lapisan masyarakat. Nah, di dalam lapisan tersebut berlapis-lapis ya, ada lapisan bawah, sedang dan atas. Sekarang kita ke refleksi. Bagaimana ya setelah kita mempelajari tentang stratifikasi, apakah senang, sedih, susah, senang ya? Senang ya. Untuk pembelajaran berikutnya nanti kalian baca di rumah tentang diferensiasi sosial. Nah ya, tentang diferensiasi sosial. Oke, kalau gitu ya kita sudahi pembelajaran. Ya, silakan kembali pada posisi semula. Sebelum mengakhiri pembelajaran, ya silakan pimpin doanya dulu. Contoh. Nah, teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa mulai. Oke, demikianlah ya pembelajaran kita pada hari ini. Ya, jangan lupa baca buku di rumah tentang kesetaraan, ya tentang diferensiasi sosial. Oke, dari itu saya Eri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.